Bapak, Ibu, dan saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 diambil dari kitab Kolose pasal 1 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Topik pada hari ini mengatakan kepenuhan Allah diam di dalam Yesus. Kepenuhan Allah diam di dalam Yesus. Saudaraku yang terkasih, sesudah atau setelah Yesus dibaptis di sungai Yordan, Yesus segera keluar dari air itu. Dan pada waktu itu juga orang melihat dan dia menyaksikan dan melihat langit terbuka. Dan Yesus melihat dan orang juga melihat pada saat itu bahwa melihat roh Allah turun dari langit dan menghinggap kepada Yesus dengan disimbolkan dengan burung merpati. Jadi roh Allah seperti burung merpati turun dari atas dan hinggap di bahu Tuhan Yesus. Lalu terdengarlah suara dari sorga, dari atas mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Itu tertulis di kitab Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Yang mau mengatakan bahwa Yesus itu berasal dari Allah. Bapa yang di surga yang memberikan kuasa dan kemuliaan itu kepada anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Jadi keberadaan Yesus di dunia pada saat itu betul-betul memiliki dan mewakili segenap keberadaan Allah dalam segala kuasa dan kemuliaannya. Ketika suara itu mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saudaraku yang terkasih, Yesus memiliki sifat ilahi sehingga dia dapat melakukan segala pekerjaan yang ajaib. Segala pekerjaan yang ajaib. Dan orang menyaksikan pada saat itu apa saja yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan itu yang membuka mata jasmani dan rohani mereka. Akhirnya mereka percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, putra Allah yang tunggal. Ketika Yesus dapat menyembuhkan orang sakit, ketika Yesus bisa mengusir setan, ketika Yesus bisa memberikan orang yang lapar bisa makan, memberi makan 4.000 sampai 5.000 orang bisa kenyang, bahkan makanan itu bisa berkelebihan. Dan Yesus juga sanggup membangkitkan orang yang sudah mati dan hidup kembali seperti Lazarus, ya, seperti anak kepala rumah ibadah yang sudah mati juga Yesus bangkitkan. Itu karena kemahakuasaan Yesus sebagai anak Allah. Dan karena itu jugalah segala kepenuhan Allah itu, segenapnya kuasa Allah itu disempurnakan, diberikan di dalam diri Yesus Kristus. Dan hal inilah yang menyatakan kepada kita, jika kita mau tinggal di dalam Yesus dan kita hidup di dalam firman-Nya, kita juga bisa tinggal di dalam kuasa Yesus. Dan apapun yang kita minta, yang kita hidupi dalam hidup kita, kita akan memperoleh, menerimanya. Mengapa? Karena jika kita hidup di dalam Yesus, firman-Nya hidup di dalam hati dan nurani kita, kita akan bisa bekerja, berbuat firman Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan, kita kerjakan
Tuhan akan berkenan memberkati segalanya. Itulah karya terbesar Allah ketika Dia memberkati anak-anaknya seperti kita ini. Jadi dengan beriman, dengan hidup di dalam Kristus Yesus, apapun yang engkau minta, jikalau kita melakukan suatu pekerjaan yang berkenan di hadapan Allah, Dia akan selalu memberkati kita. Karena firman-Nya mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, dan mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat 7. Apapun kamu akan menerimanya jika engkau tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya menghidupi hati dan sanubarimu. Engkau akan dipakai Tuhan menjadi saksi-saksinya, menjadi pelayannya, menjadi alat kaki dan tangan Tuhan di dalam dunia ini. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, mari kita hidup dalam Kristus, mari kita hidupi firman-Nya, dan kita laksanakan firman-Nya yang baik dan benar. Tuhan akan memakai kita dengan berbagai talenta dan bakat kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja kita, lingkungan kita, bahkan di dalam dunia ini. Tuhan akan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah juru selamat kami. Engkau adalah raja kami. Engkau adalah guru kami. Dan Engkau adalah penasehat kami. Dan Engkau adalah teladan kami. Kami ingin hidup di dalam-Mu Tuhan. Dan kami ingin hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Untuk itu pakailah kami seperti tangan dan kaki-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari, agar kami bisa mengabarkan karya terbesar-Mu dalam kesaksian kami setiap hari, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, di tengah-tengah lingkungan kami, di gereja kami di mana kami beribadah, dan di mana kami Tuhan berjalan. Kami akan selalu mengutarakan, bersaksi bahwa Engkau adalah juru selamat kami satu-satunya. Tuhan Yesus, pelihara hati dan pikiran kami, agar kami selalu hidup di dalam kasih dan anugerah-Mu. Apapun yang kami minta, jika kami imani, Engkau akan berikan pada waktunya dan pada berbagai situasi dan kondisi. Tuhan adalah Maha Tahu, Maha Benar, dan Maha Kasih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kasih dan anugerah Tuhan Yesus, berkat dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian saudaraku yang terkasih, ingat selalu tersenyum dan jaga prokes. Tuhan selalu memberkati kita.